Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Efesus pasal yang ke-6. Kita sudah masuk ke dalam perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata rohani. Hari ini kita akan bahas ayat yang ke-17, tetapi kita akan kembali membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah, tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sebelum berdoa saya teringat satu hal, bagi Bapak Ibu Saudara yang datang dan berbakti di sini dan bukan anggota sini, tujuan saya bicara ini bukan untuk tanda kutip sepertinya menolak atau mengusir ya. Tidak, bukan seperti itu ya. Silakan bisa datang dan berbakti di sini. Kita dengan senang hati bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di dalam gereja GRI Solo ini ya. Dan semoga pelayanan dari gereja ini boleh membangun kita di dalam iman kepada Kristus. Mari kita berdoa ya. Kami sekali lagi berdoa bersyukur untuk pagi ini. Kami berdoa mohon kiranya Engkau boleh pimpin di dalam pengertian kami dan pemahaman kami tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu boleh memberikan pengertian dan terang di dalam pikiran kami dan hati kami. Hingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh melihat itu adalah suatu kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang telah Engkau berikan di dalam hati kami atau kepada diri kami juga boleh turut mengkonfirmasi apa yang dikatakan kitab suci sebagai satu kebenaran. Hamba-Mu juga mohon kiranya Engkau boleh pimpin segala perkataan yang keluar dari mulutnya dan jangan biarkan ada perkataan yang bukan bersumber dari kebenaran firman yang disampaikan melalui mimbar ini. Sekali lagi kami dengan satu kerendahan hati mau menghadap-Mu dan dengan telinga yang boleh terbuka dan kelembutan hati yang boleh mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita masuk ke dalam perlengkapan senjata Allah, sekali lagi ini merupakan satu perintah atau satu pengajaran yang ditujukan bagi orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Ini adalah satu pengajaran yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang sudah bertobat dan ada di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru, tanpa kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai kehidupan dari orang-orang percaya di dalam dunia ini, maka tidak ada satupun manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi iblis dan melawan dosa di dalam hidup dia. Saudara bisa lihat itu di dalam Roma pasal 3 misalnya, itu menjadi satu ayat yang sangat penting sekali berkenaan dengan universalitas dari dosa. Bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan semua manusia adalah orang yang jahat di hadapan Allah dan semua orang atau semua manusia tanpa kecuali Yesus Kristus
itu adalah orang yang harus dihukum akibat dosa yang dia lakukan di dalam kehidupan dia. Ini membuat kita bisa melihat bahwa pada waktu manusia dilahirkan dari keturunan Adam yang telah jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup secara benar di hadapan Allah atau mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup dia. Nah, pada waktu berbicara seperti ini, maka kita sering kali mungkin berpikir, tetapi realitanya di dalam dunia ini banyak sekali orang yang baik, banyak sekali orang yang beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita sinkronkan dengan Roma pasal yang ketiga itu? Jawabannya adalah pada waktu kita melihat kepada kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka kebaikan seperti apa yang dituntut oleh Allah dan dikomparasikan dengan apa yang kita katakan tentang manusia itu baik. Apakah kebenaran yang dituntut Allah itu tentang yang baik, yang benar itu sama tidak dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini? Nah, Alkitab berkata ada beberapa aspek yang kita bisa lihat. Misalnya yang pertama, kalau kau bilang kamu baik atau orang itu baik, menurut siapa orang itu baik? Apakah orang itu baik menurut saya pribadi? Atau sekelompok orang tertentu tetapi dibenci oleh kelompok orang yang lain? Atau semua kelompok manusia di dalam dunia ini ketika melihat orang itu akan mengatakan orang itu benar dan orang itu baik? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali pada waktu kita bicara ada orang yang baik di dalam dunia ini, pengertiannya adalah bukan baik kepada semua manusia, tetapi hanya baik kepada orang-orang tertentu saja. Itu bukan baik. Lalu kemudian pada waktu kita bicara kebenaran, atas dasar apa kita berkata dia benar atau bahkan dia baik? Standarnya apa? Sekali lagi, apakah itu berdasarkan standar pengalaman pribadi personal orang itu, di mana dia melakukan kebaikan bagi saya maka dia baik, dia memutuskan sesuatu yang benar berkaitan dengan saya maka dia benar seperti itu? Alkitab berkata tidak. Kalau begitu sangat subjektif sekali. Engkau harus melihat benar dan baik menurut peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Kalau dia melakukan standar yang Tuhan tetapkan, maka dia adalah orang yang benar atau orang yang baik dalam hidup dia. Walaupun orang yang mengatakan dia jahat dan dia tidak baik, tetap dia adalah orang yang benar dan orang yang baik kalau dia melakukan hukum Tuhan. Karena kebenaran itu di hadapan Tuhan. Lalu ada aspek ketiga, pada waktu dia melakukan itu yang menjadi motifnya apa? Apakah dia melakukan itu karena dia ingin orang menghargai dia, menerima dia, menghormati dia, mengakui diri dia, atau karena dia mengasihi orang tersebut? Kalau dia melakukan kebaikan demi nama dia sendiri, kepentingan diri sendiri, sebaik-baiknya dia, sebenar-benar yang dia lakukan, tetap di hadapan Tuhan dia adalah orang yang berdosa dan dia adalah orang yang tidak baik. Jadi pada waktu kita melakukan kebaikan dalam hidup kita, motif yang ada adalah untuk mengasihi orang tersebut. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kebaikan orang itu. Bukan untuk kebaikan kita, tetapi orang yang kita kasih itu. Enggak berhenti di situ, ada yang keempat. Untuk kemuliaan siapa? Jadi pada waktu saudara melakukan satu kebenaran dan kebaikan untuk kepentingan manusia semata, untuk kebaikan manusia semata, untuk kemajuan manusia semata, bagi Tuhan itu tidak baik. Bagi Tuhan kebaikan dan kebenaran itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dari aspek-aspek seperti ini, bisa enggak kita katakan ada orang yang baik dalam dunia ini? Kita seringkali mereduksi tuntutannya itu kepada sekedar berkata tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Semua manusia itu lemah, semua manusia itu ada kekurangannya. Betul, tetapi kita harus tahu sumber yang membuat manusia ada kelemahan dan kekurangan untuk mentaati hukum Tuhan itu apa. Bukan karena itu natur semula manusia dicipta, tetapi itu adalah natur setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa kita sebagai manusia, Alkitab katakan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan suatu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan
semua manusia itu adalah manusia yang berdosa kecuali Yesus Kristus. Dan akibatnya apa? Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kalau orang tidak mentaati Tuhan, dia ada di lawannya, di pihak yang berseberangan. Kalau dia tidak ada di pihak Tuhan, berarti dia ada di pihak daripada iblis. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 8, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menuduh dia sebagai anak zina itu, berkata, kalau engkau adalah anak Abraham, maka seharusnya engkau mendengarkan perkataanku. Tetapi karena bapamu adalah iblis, maka engkau tidak mendengarkan perkataanku dan melakukan apa yang aku katakan. Jadi ini adalah dua hal, sisi di mana kita tidak pernah boleh berkata saya di tengah-tengah, saya enggak berpihak kepada iblis dan juga tidak berpihak kepada Kristus. Kalau tidak berpihak kepada Kristus, otomatis kita ada di dalam kelompok dari iblis atau pengikut dari iblis, karena kita ada di bawah kuasa iblis dan kuasa dosa di dalam hidup kita. Makanya tadi saya bilang, pada waktu kita masuk ke dalam pasal yang ke-6 dari surat Efesus ini adalah satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan, yang ada di dalam Kristus. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena hanya orang-orang yang punya kuasa di dalam Kristus atau diberikan Roh Kudus yang bisa memiliki satu kehidupan yang suci dan kudus dan melawan dosa dan menang terhadap dunia ini. Tetapi kalau saudara perhatikan juga di dalam Efesus pasal yang kedua, maka pertobatan itu terjadi di dalam Efesus pasal yang kedua. Dan kita sekarang bahas berkenaan dengan Efesus pasal 6, yaitu bicara tentang suatu kehidupan Kristen dari orang yang sudah bertobat dari dosa itu. Lalu ada aspek kedua yang kita perlu perhatikan, bahwa pada waktu kita sudah percaya kepada Kristus, maka seringkali ada orang-orang tertentu yang mengajarkan iman itu artinya adalah saya berserah kepada Tuhan. Saya beriman dan percaya dan menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Seolah-olah dengan berbuat seperti itu maka saya bisa memiliki kemenangan di dalam kehidupan kudus dan juga satu perlawanan terhadap iblis. Maksudnya adalah apa? Ya intinya adalah kalau Tuhan itu adalah Allah yang telah menyelamatkan saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bagi saya, Dia yang akan membentuk hidup saya untuk menjadi kudus tanpa saya perlu melakukan apapun dalam hidup saya. Yang perlu saya lakukan hanyalah berdoa dan berdoa meminta Tuhan untuk menguduskan saya, meminta Tuhan untuk membuat saya bisa menang terhadap pencobaan dalam hidup saya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita pernah lakukan itu enggak? Saya yakin kita semua pernah lakukan itu. Yang betul-betul ingin punya kekudusan dan kemenangan di dalam hidup melawan iblis. Pertanyaannya, kita kudus enggak? Kita menang enggak? Dengan hanya berdoa. Tidak kan? Lalu siapa yang salah? Tuhan atau kita? Karena saya sudah berdoa di hadapan Tuhan, ternyata saya masih jatuh dalam dosa. Lalu masalahnya apa sih, di mana? Tuhan gak bekerja pada saya, begitu. Jadi wajar dong kalau saya jatuh dalam dosa kalah di dalam pencobaan dalam hidup saya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tolong jangan salah nangkep saya. Saya bukan berarti ngajarkan, oh kalau gitu mulai sekarang kamu tidak perlu berdoa lagi di hadapan Tuhan. Tidak perlu mengandalkan Tuhan. Karena ini adalah peperangan kita semata, maka kita sendiri yang harus menghadapi iblis itu. Saya yakinkan Bapak Ibu Saudara pasti kalah. Karena Alkitab juga gak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Dia untuk melawan pencobaan iblis dalam hidup kita. Maka kalau saudara lihat di dalam ayat 18, di situ ada kalimat, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ada aspek itu. Tetapi juga di dalam hal yang sisi lain, Alkitab ketika mengajarkan kepada kita, kamu harus mengenakan senjata Allah. Maka
itu berarti kita tidak pernah bisa dan boleh hanya menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, meminta Tuhan yang memimpin kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari persoalan tanpa kita melakukan sesuatu apapun seturut dengan kebenaran firman. Itu salah. Saudara bisa lihat pengertian ini juga di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, pada waktu Israel dipimpin masuk ke dalam tanah Kanaan, pertama kota yang ditaklukkan itu siapa? Yeriko kan. Pada waktu Tuhan menaklukkan Yeriko, Tuhan suruh Israel kayak gini enggak? Sudah, kamu duduk saja, kamu lihat saja di depan, berdoa saja, nanti kota itu temboknya bisa rubuh sendiri kayak gitu. Mungkin Tuhan punya kuasa seperti itu, tapi Tuhan enggak mau lakukan itu. Tuhan suruh Israel berjalan seluruhnya, tidak ada satupun yang boleh ketinggalan. Berjalan mengelilingi kota itu 1 hari 1 kali, selama 6 kali, 6 hari, lalu hari ke-7 dikelilingi 7 kali, lalu dengan sorak-sorakan di kali yang ke-7 tembok itu roboh. Ada peran dari orang Israel untuk dijalankan atau dilakukan, tetapi sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Lalu yang merobohkan tembok itu siapa? Apakah orang Israel yang berjalan di situ? Dari film-film dokumentari ada yang berkata berusaha mencocokkan frekuensi suara teriakan orang dengan keutuhan dari tembok itu, seolah-olah frekuensi itu bertemu dengan atau beresonansi dengan frekuensi yang ada di tembok yang membuat tembok itu hancur seperti itu. Saya nggak percaya seperti itu, tetapi saya percaya di balik itu ada kuasa Tuhan yang menghancurkan tembok itu, tetapi kita turut berbagian di dalam peperangan itu. Pada waktu melawan Ai, orang Israel dengan bangga sekali berkata, Yeriko aja kita bisa kalahkan. Sekarang Ai kota kecil, gak perlu terlalu banyak orang datang. 3.000 orang cukup untuk menghancurkan kota Ai itu. Gak perlu seluruh orang Israel. Akhirnya mereka kalah, memang ada dosa di situ. Tetapi mereka lupa penyertaan Tuhan di situ. Mereka pikir kemampuan mereka sendiri yang bisa mengalahkan. Akhirnya apa yang Tuhan katakan, setelah akan ditemukan, Tuhan suruh seluruh Israel kembali berperang melawan kota Ai tersebut. Dikala apa? Dikala seluruh semangat dan mental peperangan orang Israel jatuh. Pada waktu mereka lihat kalah dengan sebuah kota kecil, mereka tersadar satu hal. Mereka ternyata nggak seperti yang Tuhan janjikan. Satu kota kecil aja nggak bisa dikalahkan. Lalu dari sisi orang-orang Kanaan, semula mereka begitu gentar Yeriko ditaklukkan. Sekarang kota Ai yang bisa mengalahkan. Berarti kalau kita bersatu menghadapi orang Israel pasti kalah. Jadi dikala semua mental itu jatuh, Tuhan kembali memberikan strategi kepada orang Israel bagaimana menghancurkan Ai. Dan mereka mengalami kemenangan di situ. Tetapi yang penting adalah Tuhan yang berperang di situ. Pada waktu Musa sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian di daerah Rafidim, ada orang-orang Amalek yang datang menyerang dan ingin menghancurkan bangsa Israel. Di situ terjadi satu peristiwa yang jelas sekali berkenaan dengan pertolongan Tuhan, tetapi juga bagian dari orang Israel untuk berperang. Itu Musa memanggil Yosua untuk pergi menghadapi tentara Rafidim. Lalu Musa naik ke atas bukit. Dia angkat tongkatnya untuk berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan menyertai. Dan ketika dia lelah, tangannya turun, Israel mundur. Ketika dia angkat tangannya lagi, Israel maju. Sampai akhirnya Hur dan Harun harus membantu dia menopang tangannya untuk berdoa sampai seluruh Amalek dikalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita menjalani kehidupan Kristen ini, bukan berarti kita totally menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan lalu kita berpangku tangan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Itu bukan pengertian berserah di dalam iman Kristen. Tetapi pada waktu kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan untuk menolong kita di dalam peperangan kita, di dalam pengudusan hidup kita, dan di dalam semua aspek yang lain, misalnya pekerjaan, keluarga, dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau yang namanya kita percaya kepada Tuhan, sekecil apapun pengharapan yang ada atau terang yang ada yang kita lihat, dan bahkan mungkin tidak ada terang sekalipun yang boleh kita lihat di depan kita, kita akan berjalan terus dengan tekun untuk
menghadapi persoalan itu dengan segala kekuatan dan bijaksana yang Tuhan berikan bagi kita. Itu iman. Itu namanya berserah kepada Tuhan. Masih ingat 3 aspek yang saya bilang untuk menguji apakah kita beriman atau tidak di hadapan Tuhan beberapa minggu lalu. Pertama adalah dari rasa takut yang kita miliki. Apakah ada perasaan takut yang begitu luar biasa yang menguasai hidup kita atau tidak? Kalau ada perasaan takut yang begitu besar yang menghantui hidup kita, yang membuat kita nggak bisa apa-apa lagi seperti itu, dan nggak berani melakukan sesuatu apapun, itu berarti kita tidak punya iman. Yang kedua adalah dari perasaan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Kalau kita hidupnya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan satu kepahitan, pertengkaran, gak ada satu damai di dalam hati kita yang mempengaruhi hidup kita dengan orang lain, itu berarti kita gak punya iman. Salah satu ayat yang mungkin bisa membawa kita untuk melihat aspek ini adalah ayat yang begitu terkenal sekali, Roma 8 ayat 28. Pada waktu kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak ibu saudara, saya mau tanya, ada damai gak? Walaupun orang menentang kita, orang menyakiti kita, ada damai gak? Saya yakin harusnya ada damai. Karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam semua aspek itu untuk kebaikan diri kita. Makanya tadi saya bilang di awal, saya gunakan kata yang ekstrim. Kenapa Tuhan ingin kita bergabung dalam gereja? Supaya kita belajar untuk disakiti oleh orang Kristen yang lain. Tentunya ada aspek positifnya di situ ya. Tapi saya mau bicara, pada waktu kita mengalami itu, kita bisa menunjukkan enggak kalau kita ada damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berkaitan dengan pengharapan. Pada waktu kita ada suatu persoalan dalam hidup ini, misalnya dalam persoalan keluarga yang kita hadapi, atau pekerjaan yang kita hadapi, kesehatan yang memburuk, lalu mungkin anak-anak yang ada di dalam kesulitan, anak-anak yang mungkin memberontak dari hidup kita, lalu iman kita, lalu teman-teman yang mungkin salah mengerti kita atau memusuhi kita karena sesuatu kesalahpahaman atau karena iman yang kita miliki di dalam Kristus, seperti itu. Pada waktu kita mengalami semua hal itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada putus asa enggak? Atau masih ada suatu pengharapan untuk berjalan maju? Saya ambil contoh ya. Kalau menurut teori orang-orang yang usaha makanan, kira-kira kalau dia buka usaha baru makanan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tahu usahanya itu maju atau enggak? 1 tahun cukup enggak? Atau 3 bulan, 6 bulan? Berapa ya? Enggak ada ya usaha makan. Saya lupa waktunya, ada orang yang ngomong kayak gitu. Anggaplah 6 bulan ya. Lalu kita jalani usaha itu selama 6 bulan. Sepi sekali. Awal mula rame karena pembukaan, ada diskon dan segala macam kayak gitu. Tetapi mulai sejak itu, bulan pertama sepi, nombok. Bulan kedua sepi, nombok. Bulan ketiga, bulan ke-6 sepi dan masih nombok. Saya mau tanya, terus atau enggak? Kemungkinan tuh gulung tikar. Karena kerugian begitu besar dan karena apa? Ke depan tidak ada satu pengharapan untuk melihat bahwa usaha ini bisa maju. Jadi kalau nggak ada satu pengharapan, kita akan mundur. Kita akan berhenti melakukan sesuatu. Tetapi kalau saudara mengerti, kalau di dalam Kristus, Tuhan turut bekerja segala sesuatunya di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak ada satu titik terang pun yang kita bisa lihat di dalam hidup kita. Ketika ada persoalan yang begitu menekan hidup kita, yang membawa suatu kekhawatiran dan ketakutan yang begitu hebat mungkin dalam hidup kita, karena serangan iblis yang diberikan bagi diri kita. Saya percaya, dikala kita sedang terpuruk itu, sedang di bawah, di dalam kondisi yang rendah itu, kita akan tetap punya pegangan. Pegangan kita itu siapa? Bukan keadaan. Bukan orang-orang, bukan manusia, bukan keluarga kita. Tetapi kita ada Tuhan di mana kita berpegang untuk berharap
kalau Tuhan sedang memproses kita melewati situasi itu untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terutama lagi adalah menjadi alat untuk bisa membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira Ayub, kalau kita jadi Ayub ya, pilihannya terus atau bunuh diri? Terus atau bunuh diri? Mungkin ada yang sudah bunuh diri. Karena terus terang Ayub gak punya pengharapan loh. Seluruh anaknya mati, seluruh hartanya habis, dirinya pun rusak total. Teman baiknya yang merupakan teman baik sekalipun salah mengerti dia dan menuduh dia adalah orang yang berdosa dan telah yang munafik di dalam ibadah dia. Bahkan istri yang seharusnya mengerti dia sekalipun itu berkata, sudahlah, ngapain kamu mau ikut Tuhan lagi? Tuhan yang kamu ibadah kepadanya itu sudah berbuat begitu jahat kepada dirimu. Sekarang kutuki dia dan mati. Selesai kan? Tapi bagi Ayub tidak. Ayub justru terus bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena di tengah keputusasaannya itu, tanda kutip, ada kekuatan karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu yang dikatakan di dalam akhir dari pasal Ayub. Dulu aku mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi sekarang aku mengalami sendiri tindakan engkau, perbuatan engkau, pribadi engkau di dalam kehidupanku melalui pergumulan itu. Jadi kalau kita adalah orang yang melihat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam hidup kita. Dan pengharapan itu akan membuat kita bertekun di dalam iman kita. Seberapa lama Tuhan pimpin kita nggak tahu. Tetapi yang pasti adalah ada ketekunan yang akan terus dinyatakan dari hidup orang-orang yang kudus untuk tetap berpegang kepada Tuhan dan menjalankan kehidupan atau memberikan satu respon yang baik dalam hidupnya di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan menimpa hidup dia. Sisanya dia serahkan ke dalam tangan Tuhan semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lupa ada ngomong di sini atau enggak, tapi saya mau ngomong saat ini kepada Bapak Ibu. Seberapa dari kita yang diberkati oleh kitab Ayub? Tolong angkat tangan. Sedikit ya? Atau saya salah tanya ya. Pertama, sudah baca kitab Ayub belum? Kalau belum, sekarang baca kitab Ayub lalu kasih tahu saya, diberkati enggak oleh kitab Ayub itu? Saya yakin semua orang yang baca kitab Ayub akan ngerasa dikuatkan dan diberkati oleh kitab itu. Karena apa? Realita pergumulan hidup anak Tuhan itu bukan selalu baik, tetapi ada masalah, ada persoalan. Kita hidup di dalam dunia berdosa, pasti ada persoalan dan masalah, dan kita akan berdampak di dalam kehidupan kita. Itu realita kok. Cuma kita mau hadapi atau enggak kayak gitu. Lalu pada waktu kita baca itu, yang menjadi berkat bagi sekian, tidak tahu berapa puluh juta atau ratusan juta dari orang-orang di dalam dunia ini yang percaya kepada Kristus. Pertanyaan adalah, Ayub tahu enggak kalau dia akan dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa? Kitabnya akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati begitu banyak orang Kristen. Enggak tahu kan? Yang dia tahu saat itu apa? Bagaimana saya menyatakan kalau saya tetap beriman kepada Tuhan dan saya belajar untuk bergumul dengan Tuhan berdasarkan kebenaran teologi yang saya miliki. Lalu saya bicara kepada teman-teman saya untuk meresponi keadaan yang saya alami itu secara pengertian firman yang saya miliki. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Walaupun teman-temannya menyalahkan dia, mengkomplain dia, lalu menuduh dia orang yang munafik, orang yang tidak benar, orang yang tidak adil seperti itu. Tetapi dia menyatakan kalau pemahaman teologi dia jauh melampaui ketiga sahabatnya itu. Dan bahkan melalui peristiwa itu Tuhan memproses dia untuk menjadi berkat bagi tiga sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia nggak tahu dia akan dipakai seperti apa. Dia bahkan tidak tahu kapan Tuhan akan mengakhiri pencobaan yang dialami di dalam hidup dia. Tetapi yang penting adalah dia menjalani hari demi hari, dia meresponi secara benar apa yang dia alami. Itu namanya, kalau kita kembali ke dalam bagian mengenakan tameng iman, perisai iman di dalam hidup kita. Kita juga nggak ngerti Tuhan mau pakai kita seperti apa.
Dan kita juga tidak perlu terlalu tahu Tuhan ingin kita dipakai untuk apa. Yang kita perlu tahu adalah, saya orang Kristen, satu situasi tertentu Tuhan ingin kita melakukan apa, kita respon secara benar atau tidak di dalam situasi itu. Tuhan juga bukan hanya bicara saat itu, tetapi Tuhan memberikan satu pengharapan ketika kita melewati proses itu kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan bukankah keinginan semua orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus? Tapi kalau Kristus mengalami penderitaan dan kesulitan, mungkin enggak kita menjadi serupa dengan dia tanpa ada penderitaan dan kesulitan? Itu enggak mungkin. Makanya Tuhan akan memimpin kita melalui proses itu. Dan untuk apa? Satu sisi yang kita tahu untuk menyatakan karakter Kristus dan kemuliaan nama Kristus. Di sisi lain untuk apa? Kita enggak tahu berapa besar pengaruh yang akan kita berikan kepada orang di sekitar kita. Dan berapa lama pengaruh itu akan diberikan. Pak Tong pernah bilang, kalau bukan karena satu nenek tua yang begitu rajin datang ke rumahnya di China untuk menginjili mamanya percaya kepada Kristus, mungkin satu keluarga itu nggak ada yang diselamatkan. Dan kalau satu keluarga itu nggak diselamatkan, maka tidak ada pendeta-pendeta penting yang lahir di dalam keluarga itu yang melayani Tuhan, termasuk salah satunya adalah pendeta Stephen Tong. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya itu adalah satu keindahan di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah satu perjalanan iman yang kita boleh nyatakan dalam hidup kita sebagai orang yang mengaku kalau kita memiliki Kristus, memiliki Tuhan yang maha kuasa yang mengatur kehidupan kita dan mengatur seluruh dunia yang Tuhan cipta ini. Jadi ada pengharapan di situ. Itu menyatakan kalau kita beriman kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian ini. Kenapa saya bicara soal ini dan tekankan soal pengharapan? Karena ini berkaitan dengan ketopong keselamatan. Maksud ketopong keselamatan itu apa? Yang pasti adalah ada bagian keselamatannya di situ kan. Nah, keselamatan ini maksudnya apa? Ada orang-orang tertentu ketika bicara ketopong keselamatan, mereka berpikir kalau selamatan di situ berarti kita kalau mengenakan helm itu maka kita akan mendapatkan keselamatan di dalam hidup kita. Nah saudara, sekali lagi saya mau bicara, ini seperti yang saya katakan di awal. Ayat ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali tentang keselamatan. Maksudnya adalah bukan karena ayat 17 ini bukan berbicara inilah saatnya engkau diselamatkan atau tidak. Tergantung dari engkau mau mengenakan ketopong keselamatan itu atau tidak. Karena Alkitab berkata bahwa keselamatan yang kita miliki itu adalah sesuatu yang sudah dikaruniakan terlebih dahulu pada waktu kita sudah bahas Efesus pasal yang kedua. Atau istilah lainnya adalah keselamatan itu sudah jauh terjadi di dalam hidup kita. Dan sekarang kita masuk ke dalam suatu kehidupan yang ada di dalam praktek hidup orang Kristen. Jadi ini bukan bicara tentang keselamatan sama sekali. Tetapi ada kaitan dengan keselamatan tentunya. Nah, kaitannya itu apa? Nah, ini digambarkan oleh Paulus dengan ketopong yang dikenakan oleh prajurit Roma. Ketopong ini apa? Ketopong itu adalah helm. Helm yang terbuat dari kulit lalu dilapisi oleh tembaga seperti itu. Bukan tembaga, pelat lah ya. Pelat supaya prajurit-prajurit itu bisa terhindar dari bahaya di dalam peperangan. Nah, bahayanya itu adalah bukan panah, bukan pisau pendek, tetapi pedang panjang yang besar yang dipegang oleh musuh ketika mereka berperang. Ada yang mengatakan itu adalah satu pedang yang kalau sampai mukul kepala orang, batok kepalanya itu bisa pecah dan terbelah seperti itu. Karena kuatnya dan kerasnya, tajamnya pedang itu. Tapi kalau dia mengenakan helm yang terbuat dari kulit yang cukup tebal, lalu ada plat yang melapisi, paling tidak kepala itu bisa terpelihara sedikit dari benturan yang keras itu. Termasuk kalau saudara mengenakan helm pada waktu mengendarakan motor ya. Tujuannya untuk itu, dan saya seringkali jengkel juga lihat orang sudah ditahu helm itu untuk kebaikan diri, ngendarai motor dengan kencang, gak mau pakai helm lagi seperti itu. Padahal helm itu untuk melindungi kepala. Nah, kira-kira orang yang prajurit itu juga seperti itu, tetapi dari senjata pedang yang
akan memukul kepalanya. Jadi bicara tentang ketopong keselamatan atau helm keselamatan itu berkaitan dengan keselamatan. Tetapi sekali lagi ini bukan bicara tentang keselamatan yang bisa hilang. Sehingga ketika kita ingin memiliki kepastian kita harus mengenakan helm itu supaya keselamatan kita ada jaminan lagi dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan orang Kristen yang percaya kepada Kristus, maka dia adalah orang yang dahulu diselamatkan melalui iman yang dia miliki di dalam Kristus, sekarang juga diselamatkan di dalam iman kepada Kristus, dan akan datang juga turut diselamatkan. Nah, sebelum saya teruskan ini, saya mau tarik kembali kepada pengharapan itu ya. Pada waktu orang Kristen bertekun di dalam hidup dia karena imannya kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Itu bukan seumur hidup, tetapi ada titik akhir. Oke lah, seumur hidup, tetapi seumur hidup juga ada titik akhirnya. Titik akhirnya adalah pada waktu kita mati. Wahyu menjamin semua orang yang ada di dalam Kristus tidak akan lagi berjuang di dalam kesulitan hidupnya, karena Tuhan sudah memberikan dia istirahat di dalam kekekalan. Itu satu pengharapannya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, kita bicara tentang ini dulu ya, keselamatan. Keselamatan itu bicara pada waktu kita ada di dalam Kristus. Alkitab mengajarkan dulu kamu diselamatkan, dosamu diampuni. Kapan dulu itu? Pada waktu saya beriman kepada Injil Kristus, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Maka saat itu saya sudah diampuni dosanya dan saya sudah diselamatkan dari penghakiman. Tetapi saudara, bagaimana dengan sekarang? Saya di dalam Kristus. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Nah, di dalam Alkitab dikatakan sekarang pun kita sedang di dalam proses keselamatan itu. Maksudnya apa dalam proses keselamatan? Kalau yang dulu itu adalah justification, kita dibenarkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, itu salah satu tema reformasi. Tapi sekarang adalah semua orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, menurut 1 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal 1 buka aja ya. Saya mendadak lupa. Dua Petrus 1 ayat yang ketiga. Menurut 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, di sini dikatakan bahwa semua yang kita butuhkan untuk suatu kehidupan yang suci telah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi sekarang pun kita adalah orang yang sudah diberi suatu kuasa untuk hidup di dalam kesucian dan kesalehan dalam hidup kita. Itu namanya sanctification. Waktu kita berbicara berkenaan dengan perlengkapan senjata Allah, mengenakan perlengkapan itu, kita sedang berbicara mengenai proses sanctification yang kita alami dalam hidup kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang memberi kuasa itu bagi diri kita untuk kita terus bisa bertekun di dalam kesalehan hidup kita. Yang ketiga adalah Alkitab menjamin bukan hanya sekarang, tetapi juga satu hari nanti kita akan dipersatukan bersama dengan Kristus di dalam sebuah keselamatan yang kekal. Itu menjadi hal yang Alkitab ajarkan bagi diri kita ya. Saudara boleh lihat kebenaran ini dari beberapa ayat. Tapi mungkin salah satunya kita lihat dulu dari Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita baca bagian ini, mungkin kita hafal ayat 27-nya ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Maksudnya apa? Mungkin kita cuma lihat kayak gini. Oh, domba-dombaku mendengar suaraku. Berarti yang penting adalah sebagai orang Kristen kita harus hidup di dalam ketaatan. Tetapi saya mau ajak kita lihat dari aspek yang lebih detail ya, berkenaan dengan Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 ini atau 29 ya. Hal pertama adalah Yesus berkata di sini, domba-dombaku. Artinya apa? Kita itu yang ada di dalam Kristus adalah domba-domba Kristus. Nah, pada waktu kita berkata saya adalah domba-domba Kristus, maka pertanyaannya adalah siapa yang membuat kita menjadi domba Kristus? Siapa yang membuat kita menjadi domba Kristus? Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Artinya status kita bisa menjadi domba Kristus bukan karena saya ingin jadi domba Kristus, tetapi karena Allah Bapa memberikan kita kepada Kristus, baru kita bisa menjadi domba Kristus. Betul kan? Jadi itu urusan siapa? Urusan saya atau urusan Tuhan dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu urusan Tuhan dengan Tuhan ya. Bapa berjanji kepada anak untuk memberikan orang berdosa, sekelompok orang berdosa kepada dirinya sebagai dombanya. Betul kan? Jadi kalau itu adalah urusan Tuhan dengan Tuhan, pribadi pertama dengan pribadi kedua dari Allah Tritunggal, maka mungkin gak ada suatu kuasa pun di dalam dunia ini yang bisa mengintervensinya supaya kita bisa berkata, saya gak mau jadi domba Kristus. Atau ada kuasa lainnya, itu iblis atau kuasa pemerintahan dalam dunia ini yang berkata, saya ingin rebut mereka daripada Kristus. Dan saya punya kuasa itu. Jawabannya nggak mungkin, karena di dalam ayat yang ke-29 di situ dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan aku dan Bapa adalah satu. Berarti baik Bapa punya kuasa dari semua yang ada dalam dunia ini, yang memberikan kita kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus ini siapa? Yang menjaga kita itu, memastikan kita tidak mungkin terhilang, karena dia punya kuasa yang setara dengan Bapa yang menjamin itu bagi diri kita. Dan penentuan itu adalah sesuatu, kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, penentuan itu bukan terjadi waktu kita sudah bisa beriman, bisa memilih, bisa melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, tetapi pada waktu kita belum ada sama sekali di dalam kandungan ibu kita, atau belum direncanakan keberadaannya oleh orang tua kita. Tetapi di dalam kekekalan Tuhan sudah merencanakan kita untuk menjadi domba Kristus. Lalu aspek kedua adalah pada waktu kita bicara tentang kita adalah domba Kristus, bukankah ada orang-orang Kristen yang berkata, oh domba pun bisa tidak mendengarkan suara tuannya kan? Kalau dia tidak mendengarkan suara tuannya, berarti maka dia ada kemungkinan bisa kehilangan keselamatan dia. Tapi kalau saudara lihat poin yang berikutnya adalah semua orang yang diberikan kepada Kristus sebagai domba Kristus pasti akan mendengarkan suara Kristus. Pasti akan taat kepada Kristus. Jadi itu aspek yang kedua ya. Mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Mungkin kita bisa gagal. Dan semua orang Kristen pernah mengalami sejarah gagal di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi saya mau tanya, di antara kegagalan dengan kemenangan, banyak yang mana? Saya percaya orang yang berjalan bersama dengan Kristus, walaupun ada sisi gagalnya, dia tetap akan ada sisi kemenangan-kemenangan di dalam hidup dia. Makin dia setia berjalan, makin dia setia berpegang pada Kristus, makin dia percaya kepada Tuhan, makin dia setia menjalankan perkataan kitab suci, makin dia setia mengejar kekudusan dalam hidup dia. Saya yakin dia akan lebih banyak kemenangannya daripada kejatuhannya.
Tetapi bukan berarti dia akan merasa makin benar, makin hebat dibandingkan orang lain. Tetapi dia akan menjadi seperti Paulus yang berkata ketika menjelang akhir hidupnya, bahwa aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Mungkin kita gak seberdosa Paulus lah ya. Tapi paling tidak kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada ketaatan di situ. Ada keinginan untuk mau menyenangkan Allah kita. Lalu yang ketiga adalah, yang penting adalah apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ada janji hidup kekal. Kita akan pasti dipersatukan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu berarti kita tidak akan ada di dalam kebinasaan. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 1, kalau Bapak Ibu Saudara baca, di situ dikatakan di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman atau penghukuman bagi kita. Karena apa? Ini jaminannya. Saudara mungkin sering kali dengar yang Roma 8 ayat 38-39 ya. Saya sengaja nggak mau ngutip itu. Nah, bolehlah kutip itu kalau mau dikutip. Tetapi saya mau katakan kalau saudara lihat ini perkataan dari Paulus, tapi Yesus sendiri bicara hal yang sama, dan itu sebabnya Paulus punya prinsip yang ini ya. Di dalam ayat 38 Roma pasal 8 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ada konfirmasi, ada kepastian, ada jaminan kalau kita adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus dan akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya bicara seperti ini? Karena di dalam perjalanan iman kita, musuh kita di dalam menyerang itu bukan hanya menggunakan panah api, yang ratusan ribuan panah itu untuk membuat kita ketakutan dan gentar, tetapi juga seringkali menggunakan gambaran dari sebuah pedang yang bermata dua untuk menyerang kita. Maksud pedang bermata dua menyerang kita itu apa? Maksudnya adalah ketika iblis menyerang kita, dia umumnya akan menjalankan dua hal ini atau membuat kita goyah di dalam dua hal ini. Pertama adalah membuat kita menjadi orang yang putus asa, discourage. Yang kedua adalah membuat kita menjadi seorang yang meragukan keselamatan kita. Itu cara iblis bekerja. Jadi satu sisi iblis akan berkata, ngapain kamu teruskan? Sekarang kamu lihat keluargamu berantakan seperti ini. Kenapa kamu harus pertahankan? Kamu gak bahagia kan? Kalau kamu gak bahagia, kenapa kamu terus mengejar satu penderitaan dalam hidupmu? Tuhan itu jahat ya dalam hidupmu ya, bagimu ya. Orang itu sakiti hatimu. Dia kalau kamu tetap baik kepada dia, dia bahkan merendahkan dirimu, menghina dirimu. Jadi lebih baik bagaimana? Balas dia atau musuhin dia, atau tinggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita doakan orang tertentu, misalnya keluarga kita, saya sering kali dengar ini kalimat orang reform ngomong, Pak, bukankah keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan? Kalau ada keluarga kita yang gak percaya, kita sudah doakan tetap gak mau percaya, ya sudah kita serahkan aja ke dalam tangan Tuhan ya, biar jadi hukum sekalian kayak gitu. Bukankah itu adalah kasih karunia Tuhan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu namanya patah semangat. Padahal Tuhan berjanji kalau kita meminta Roh Kudus diberikan kepada orang itu, Tuhan pasti memberikan Roh Kudusnya pada orang itu, atau istilahnya keselamatan bagi orang itu. Bukankah saya di dalam PA ada bicara mengutip satu orang yang bernama Josh Muller. Dia mendoakan dua orang seumur hidup dia. Dan di dalam puluhan tahun hidup dia itu dia doakan orang ini. Orang-orang yang ada di sekitar dia itu heran dengan dia dan bertanya kepada dia setiap kali ketemu, kamu masih doakan dia enggak? Dia berkata, masih doakan. Kenapa kamu masih doakan? Bukankah sudah puluhan tahun kamu berdoa, orang itu tetap tidak bertobat? Josh Muller berkata, Tuhan taruh beban itu dalam hati saya harus terus doakan orang itu
Dan juga tentunya ada janji Tuhan untuk keselamatan orang kalau kita mendoakan mereka. Itu sebabnya dia doa terus sampai dia mati. Lalu sebelum dia mati, satu dari orang yang dia doakan percaya kepada Kristus. Dan sejarah mencatat setelah dia mati, satu yang lagi kemudian turut percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada enggak ketekunan itu dalam diri kita? Untuk kita terus berjalan di dalam iman dan berpegang kepada janji Tuhan dalam hidup kita. Itu bicara tentang iman dan pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan di dalam Kristus, kita nggak mungkin akan punya ketekunan itu di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah punya keyakinan bahwa kita akan selamat di dalam Kristus, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk terus berjalan di dalam dunia ini menggunakan prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Kalau kita tidak yakin ada mahkota yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita bagi diri kita, maka kita tidak mungkin akan terus mempertahankan iman dan hidup seperti halnya orang aneh di dalam dunia ini yang berbeda dari dunia ini, karena kita mengikuti prinsip Kristus. Jadi ketopong keselamatan itu bukan hanya bicara, oh saya sekarang selamat, nanti saya bisa hilang, saya mau selamat saya kenakan helm itu lagi. Bukan, karena pada waktu kita beriman kepada Kristus, Tuhan menjamin kita dulu selamat, sekarang selamat, sampai selama-lamanya akan selamat. Dan Roma 5 berkata seperti ini, kamu dulu saja ketika percaya pada Kristus bukan karena kamu mau percaya kok. Kristus mati bagimu ketika kamu masih berdosa. Tapi sekarang pada waktu kamu sudah mengenal Kristus dan kamu hidup bagi Kristus, masa Tuhan akan biarkan kamu dan lepaskan kamu? Itu tidak mungkin. Jadi ada hal yang Tuhan janjikan itu. Itu sebabnya pada waktu kita bicara ketopong keselamatan, jangan lihat itu sebagai satu hal yang berkaitan dengan keselamatan bisa hilang, bisa datang lagi. Bisa hilang, bisa datang lagi, tergantung kita mau bertobat kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak bertobat, ya keselamatan itu lewat. Seumur hidup gak ada jaminan sama sekali loh kayak gitu. Tetapi keselamatan itu sudah Tuhan berikan dan pasti menjadi milik kita sampai akhirnya. Dan ketopong keselamatan secara khusus berbicara berkenaan dengan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Pengharapan keselamatan yang ada di dalam Kristus secara total di dalam hidup. Ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-8, 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbazu zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ketopong keselamatan bicara tentang apa? Pengharapan dalam keselamatan di dalam Kristus. Itu namanya ketopong keselamatan. Nah saudara punya enggak pengharapan itu? Saudara yakin tidak bahwa di dalam Kristus sungguh-sungguh ada hidup kekal? Saudara yakin tidak di dalam Kristus ada mahkota yang Tuhan janjikan bagi diri kita dan kita pasti terima itu? Di dalam Kristus ada kemenangan yang kita pasti akan terima dalam hidup kita. Yakin enggak? Kalau kita enggak yakin, saya yakin kita jatuh bangun terus dalam dunia ini. Kita seringkali gagal dan bahkan bisa putus asa dan meragukan keselamatan kita di dalam Kristus. Tetapi kalau kita yakin, dimulai dari pengetahuan kita, kita yakinkan hati kita yakinkan perasaan kita, dan kita yakinkan hidup jaminan iman kita melalui perbuatan kita yang taat kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin kita gagal, tidak putus, balik lagi, bertobat dan balik lagi, bertobat dan balik lagi. Dan minta Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kita untuk berjalan di dalam Kristus. Itulah orang percaya. Itulah orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Saya semula seringkali bergumul, kenapa ya Tuhan itu izinkan para rasul susah hidupnya ya. Satu-satunya rasul yang hidupnya sampai tua dan mati itu hanya Rasul Yohanes. Tetapi dia juga tidak terlepas dari pergumulan di mana dia hampir mati.
Tetapi karena dia tidak bisa dibunuh waktu itu, karena Tuhan masih ingin mewahyukan kitab Wahyu melalui Rasul Yohanes, maka Tuhan biarkan dia hidup sampai di hari tua, dia menulis kitab Wahyu, lalu kemudian dia mengalami kematian. Kenapa satu persatu dari para rasul itu mengalami kesulitan di dalam hidupnya, lalu mengalami kematian di dalam hidupnya? Petrus disalibkan terbalik. Kalau nggak salah siapa itu? Yakobus yang dipecahin, jatuhkan dari bait Allah ya. Pecahkan kepala, jatuhkan dari bait Allah. Lalu Paulus dipenggal kepalanya begitu. Dan bukan hanya di akhir hidupnya yang tidak baik, tetapi juga di dalam perjalanan hidupnya penuh dengan penganiayaan dan penderitaan. Seringkali Paulus juga hampir mati. Kenapa diizinkan hal itu terjadi di dalam hidupnya? Sampai satu hal, ketika kita baca 1 Korintus pasal 15, kita mengerti sebabnya itu apa ya. Coba buka 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. Saudara boleh baca dari ayat yang ke-32. Dari 31 boleh. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, apa yang membuat Paulus itu rela menghadapi binatang buas di Efesus? Apa yang membuat Paulus itu rela menghadapi kehidupan yang ada di ujung kematian? Apa yang membuat Paulus rela dicambuk 40 kali kurang 1 kali berapa kali? Apa yang membuat Paulus rela untuk dirajam dengan batu dan hampir mati? Apa yang membuat Paulus rela menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer berhari-hari untuk mengabarkan Injil? Apa yang membuat Paulus rela untuk bersedia menempuh bahaya alam? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata di sini karena dia yakin sekali ada kebangkitan orang mati. Dia yakin sekali kalau Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan dia yakin sekali dia akan dipersatukan dengan Kristus di dalam kebangkitan tubuh satu hari nanti. Itu yang memberi kekuatan. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kalau masih ingat, salah satu ujian iman, selain dari adanya rasa takut atau tidak, ada damai sejahtera atau tidak dalam hidup kita, ada enggak pengharapan kepada Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan? Kalau itu ada, saya yakin Bapak Ibu akan terus bertekun di dalam imanmu, di dalam kesulitan, di dalam meresponi keadaan secara benar menurut terang firman. Bukan menurut kedagingan kita dan bukan menurut hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan di dalam dunia ini. Dan Paulus dengan berbuat seperti ini, selain dari menguatkan jemaat Korintus dan juga membuat heran orang-orang lain, saya percaya ya, Paulus juga mungkin heran pada waktu melihat Stefanus mati, dirajam. Karena pada waktu itu dia mungkin berpikir seperti ini. Kalau saya lihat ada orang menafsirkan pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus di dalam perjalanan ke Damaskus, Tuhan Yesus berkata, Paulus, kenapa? Apakah sulit bagimu untuk menendang ke galah rangsang? Ada pengkhotbah itu yang menafsirkan seperti ini ya, komentar. Galah rangsang itu, gala itu kan kayak tongkat yang panjang, ujungnya itu ada pengait yang tajam untuk mengendalikan arah dari keledai. Kalau keledainya mau belok kanan, dia catok tarik ke kiri kayak gitu. Supaya kalau dia tetap memberontak, dia akan terus dipaksa untuk ikuti karena itu sakit, akhirnya dia mengikuti jalur itu. Jadi maksudnya apa? Menendang ke galah rangsang. Maksudnya adalah, Paulus, kamu lihat kan apa yang terjadi kepada Stefanus. Dia mati bisa mendoakan musuh-musuhnya. Dia mati dengan begitu damai sekali. Dia mati bisa berserah dan melihat kemuliaan Tuhan.
yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus, yaitu Allahnya Stefanus. Mungkin di dalam peristiwa itu Paulus walaupun setuju dengan Stefanus dirajam mati, tapi di dalam hati nurani selalu ada satu pergolakan, mungkin gak ya saya punya kasih kepada orang seperti itu, kepada musuh-musuh saya. Mungkin tidak ya saya bisa mati dengan satu perasaan damai ketika orang lain mungkin menganiaya saya, merajam saya mati seperti halnya Stefanus mati. Itu tertanam dalam hati pikiran si Paulus terus menerus sampai dalam perjalanan ke Damaskus itu membuat Tuhan berkata, sulit bagimu menendang ke gala rangsang ya Stefanus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup orang Kristen, pengharapan yang ada, yang membawa kepada ketekunan kita untuk terus melewati kesulitan, itulah kekuatan yang gak ada dimiliki oleh orang dunia. Tetapi Tuhan mau pakai itu untuk menjadikan engkau saksi bagi namanya tengah-tengah dunia ini. Mau enggak? Kita seringkali mundur seperti orang dunia mundur ketika kesulitan tiba. Ketika hinaan tiba. Ketika kita tidak lagi melihat ada pengharapan. Tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Kristus yang tidak dimiliki oleh orang dunia, saya yakin kita akan terus maju. Walaupun ada kesulitan yang menghambat kita, dan kita terus beriman kepada Kristus. Walaupun iblis berusaha meragukan kita punya keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan bagi diri kita ya. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk firman kebenaran-Mu yang boleh Engkau bagikan bagi kami. Kiranya apa yang diajarkan bagi kami di dalam perlengkapan senjata rohani ini boleh sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami. Senjata yang boleh kami kenakan dalam hidup kami untuk berjalan menghadapi pencobaan dari iblis dan kuasa iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kami. Yang melalui perjalanan iman kami ada satu kehidupan yang makin bertumbuh di dalam iman. Ada ketekunan yang boleh semakin menjadi satu kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, sertai setiap anak-anak-Mu yang berbakti di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.